Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali setelah sekian lama tidak mengupload atau mengupdate video. Untuk kali ini akan kami sampaikan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen sebagai bagian dari desain proyek. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagai pendidik tidak hanya mengerjakan modul kemudian melaksanakannya, tetapi dalam mendesain proyek perlu ada sebuah asesmen atau penilaian yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam mengikuti atau melaksanakan proyek tersebut. Ada beberapa rambu-rambu umum yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah keberagaman kondisi peserta didik dan harus disesuaikan dengan metode asesmen. Jadi kita harus mengetahui keberagaman peserta didik disesuaikan dengan metode asesmen yang diterapkan. Asesmen yang tepat dengan kondisi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan tujuan pencapaian proyek. Jadi proyek tersebut tujuannya adalah apa? Kita tentukan. Tentunya harus melihat dari elemen dan subelemen yang ada pada dokumen profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah tujuan kita buat, langkah selanjutnya adalah membuat indikator perkembangan subelemen antar fase di awal proyek. Ini bisa diambil dari dokumen dimensi profil pelajar Pancasila. Di sana terdapat elemen, subelemen, dan tujuan capaian antar fase di awal proyek. Kemudian setelah itu dibuat, membangun keterkaitan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Perlu diketahui bahwasanya proyek ini ada 3 asesmen, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan ketiga asesmen tersebut harus berkaitan dari awal diagnostik, kemudian dalam perjalanannya formatif, dan di akhir sumatif, sehingga sesuai selaras dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian jelaskan tujuan asesmen dan lipatan peserta didik dalam proses asesmen. Dalam proses tersebut, dalam proses proyek tersebut, peserta didik harus dilibatkan untuk menentukan proses atau asesmen yang akan dilalui oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, alurnya yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian merancang indikator, ketiga menyusun strategi asesmen, keempat mengolah hasil asesmen, dan kelima menyusun rapor. Jadi hasil akhir dari proyek ini adalah berupa rapor, seperti pada pembelajaran atau pada KPM, di mana penilaiannya pada akhir dari pembelajaran berupa rapor hasil belajar. Demikian juga pada proyek ini, pada hasil akhirnya adalah berupa rapor proyek. Alurnya melalui beberapa tahap tersebut. Sebagai contoh, alur asesmen yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Contohnya adalah menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks regional dan nasional. Menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Ini contoh tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai setelah melakukan atau melaksanakan proyek tersebut. Kemudian dari tujuan tersebut
dijabarkan dalam indikator kemampuan. Di sini indikatornya ada 3, yaitu yang pertama mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara, kemudian mampu menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan budaya, dan ketiga mampu merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya Nusantara. 3 indikator ini diambil atau bersumber dari tujuan pembelajaran pada alur nomor 1. Setelah kita tetapkan indikatornya, kemudian yang ketiga kita susun strategi asesmen. Untuk indikator yang pertama, yaitu mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara, bentuk asesmennya adalah menyajikan informasi. Instrumennya adalah kuis. Ya, jadi nomor 3 ini mengacu pada indikator. Indikatornya ada 3, maka bentuk asesmennya juga ada 3. Instrumennya juga ada 3. Pada indikator pertama, bentuknya menyajikan informasi, instrumennya berupa kuis. Pada indikator kedua, bentuknya adalah melakukan sesuatu, menunjukkan sikap dalam keseharian, instrumennya adalah jurnal dan lembar checklist. Untuk indikator ketiga, bentuk asesmennya adalah menyajikan informasi atau membuat esai, dan instrumennya berupa rubrik esai. Ini menyusun strategi. Jadi kita buat dulu formnya, asesmennya, nanti baru dilaksanakan pada proyek. Kemudian setelah dibuat asesmennya, formnya kemudian dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan dari hasil asesmen tersebut kita olah. Nah, di sini sudah ada hasil sebagai contoh, ada 3 indikator dari rubrik yang dilakukan. Untuk indikator ke-1, kesimpulannya A sudah mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara. Indikator kedua, dari hasil jurnal dan lembar checklist, A sudah mampu menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada indikator ketiga, dari hasil esai yang dibuat, kesimpulannya A dapat merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya di Nusantara. Ini sebagai contoh hasil asesmen yang diolah dari form yang dibuat berdasarkan indikator yang sudah disusun. Kemudian yang kelima, setelah diolah hasil asesmen tersebut dari indikator-indikator, maka kita menyusun rapot. Rapot ini setiap anak berbeda, artinya setiap anak memiliki hasil tersendiri. Ini merupakan contoh dari anak yang bernama A. Setelah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian, A berada pada fase berkembang sesuai harapan. Hal tersebut teramati dari kemampuannya yang sudah optimal dalam menjalankan perkembangan budaya daerah, menunjukkan sikap toleran, dan merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya di Nusantara. Jadi, dari 3 indikator tersebut, tentunya kita membuat rubrik terlebih dahulu sebelumnya, kemudian di dalam rubrik tersebut ada skor atau rentang nilai yang isinya berkembang sesuai harapan, berkembang atau belum berkembang, dan sebagainya. Nah, posisi A sesuai dengan hasil olahan asesmen, maka bisa disimpulkan bahwa A berada fase berkembang sesuai harapan. Ini hanya contoh, Bapak Ibu, untuk memudahkan memahami alur asesmen dalam proyek penguatan pelajar Pancasila. Ini sebagai contoh rubriknya, raportnya ada. Jadi untuk rubrik ini bisa berbeda-beda setiap sekolah atau setiap guru. Ini hanya sebagai contoh, ada perencanaan, pelaksanaan, ketepatan sasaran. Dalam perencanaan
ada pembagian mulai berkembang, sudah berkembang, dan sangat mahir. Jadi di mana posisi peserta didik? Nah, di situ sudah ada kalimatnya. Misalnya dalam pelaksanaan, peserta didik dapat mengidentifikasi suatu jalur untuk menjalankan rencana. Mereka dapat melaksanakan rencana dengan proses terkoordinasi, maka dia sudah tergolong pada mahir. Ada bentuk lagi, yaitu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan. Kemudian contoh lagi ada isi, kejelasan informasi, estetika, dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh untuk memudahkan dalam pembuatan atau penyusunan rapor bagi peserta didik yang melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila. Demikian informasi ataupun penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.